Saudara yang terkasih, Shalom. Siang hari ini kita berjumpa di podcast ini. Yesus adalah jawaban. Nama saya Joseph Enrico Mulya. Dan podcast ini kita akan mulai sebagai sarana untuk kita berjumpa, kita berdiskusi, bahkan menemukan solusi dari permasalahan Anda. Dan saya berdoa buat hari ini adalah hari yang Tuhan nanti-nantikan. Firman Tuhan berkata adalah sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menanti-nantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ada momen waktu di mana anak-anak Allah, yaitu saudara, dinyatakan di bumi ini. Temukan jawaban atas hidup Anda, temukan solusinya di podcast ini. Mari kita belajar bersama-sama. Saudara terkasih, hari ini kita berjumpa lagi. Podcast hari ini kita bicara tentang bagaimana sih kita bekerja, dan bekerja itu seperti apa. Apakah ketika kita bekerja juga bisa membuat kita bahagia? Tapi saya mendengar ada banyak orang sudah bekerja pagi, siang, malam buat keluarganya, buat orang tuanya, tapi dia tetap tidak bahagia. Bahkan kalau boleh dilihat, walaupun dia bekerja, di ujung-ujungnya itu dia kehilangan kesehatan, kehilangan keluarga. Bahkan keluarga jadi korban dari pekerjaan itu. Bahkan dia sendiri tidak merasa bahagia. Kalau begitu, solusinya seperti apa ya? Bagaimana caranya? Saudara, apa yang saudara rasakan? Saya ingin berbagi sedikit dari apa yang saya alami. Firman Tuhan berkata di Amsal pasal yang ke-10 ayat 22. Firman Tuhan berkata gini, karena berkat Tuhan sajalah yang orang menjadi kaya. Kerja keras tidak dapat menambahkan harta. Terjemahan ini adalah terjemahan BMIK. Dalam hal ini sangat jelas firman Tuhan berkata bahwa tidak bisa menambahkan harta. Kalau begitu kerja keras kita keliru dong. Saya berkata tidak juga. Karena kerja keras itu baru sebagian kecil. Yang pertama, menurut saya, dan saya sharing kepada saudara adalah berkat Tuhan. Artinya hiduplah mulai kita mengandalkan Tuhan nomor satu. Bangun pagi, saudara sempatkan waktu untuk berdoa. Sebelum beraktivitas, saudara merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kayaknya firman Tuhan itu pertama kali kita baca tidak sesuai dengan realita hidup saudara. Atau pergumulan mungkin. Tapi percayalah saudara bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk membangkitkan iman saudara. Nah, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Kalau yang pertama kita berkata bahwa kita mesti mengandalkan Tuhan, yang berikutnya bekerjalah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Artinya, saudara mulai step by step ikuti firman di dalam pekerjaan saudara. Kalau saudara firman Tuhan berkata tidak bisa berbohong. Wah, sulit sekali Pak kalau tidak bisa berbohong. Padahal contoh nih, ada saudara mungkin buka toko. Ada pelanggan berkata begini, Pak, boleh nggak saya minta kurang harganya? Ada banyak pemilik toko yang berkata gini, tidak bisa. Kenapa? Karena saya rugi. Kalau saya kasih turun, itu saya akan rugi. Bahkan dia berkata, ini sudah modal yang saya kasihkan. Padahal sesungguhnya saudara tidak seperti itu kan. Tetapi kenapa dia menjadi rugi terus di dalam kehidupannya? Oleh karena ada firman Tuhan berkata, apa yang kau gemakan, apa yang kau ucapkan, itu yang terjadi. Kebohongan menghasilkan tuaian dari kebohongan itu. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Saudara cepat atau lambat, kebohongan itu akan berbuah dalam hidupnya. Dan saya melihat banyak sekali pengusaha seperti itu. Dan dengan sedih dia berkata, kenapa ya? Saya sudah kerja keras, buka toko dari pagi sampai malam, bahkan tutupnya paling terakhir. Tapi kenapa hari-hari saya justru rugi? Saudara, ini yang sulit, yaitu bahwa orang hanya mengandalkan kerja kerasnya. Andalkanlah Tuhan, saudara. Mulai lakukan, berlakulah jujur, perkatakanlah yang sebenarnya. Kalau begitu apa yang saya mesti katakan? Anda mungkin berkata, ya saya ini sekarang ini memang untung.
tetapi tidak seberapa. Saya sudah memberi Anda harga yang terbaik. Mungkin Anda tidak perlu berbohong, tapi Anda memberikan pelayanan yang terbaik. Latihlah karyawan Anda sehingga memberikan servis yang terbaik. Saudara, ada kesaksian yang lain dari teman, yaitu waktu mereka merubah sistemnya dan mulai memperkatakan sesuatu yang jujur. Yang terjadi di manajemennya, mereka sudah mulai jujur dengan diri mereka sendiri. Mereka jujur ketika melayani, dan tidak ada lagi hal-hal yang orang mencuri, orang yang ini. Karena kenapa? Dia melihat pimpinannya sendiri jujur, saudara. Dan berakhir, yaitu berkat Tuhan turun atas hidup mereka. Saudara, ini pertanyaan yang pernah datang kepada saya. Yaitu, kita bekerja itu untuk siapa sih? Harusnya kan buat diri kita sendiri. Tapi saya melihat teman saya yang bertanya itu, dia udah kerja dari pagi sampai malam. Untuk dirinya, untuk dia nikmati. Awalnya sih cocok, tapi lama-kelamaan saya melihat dia kurang bahagia. Dan kalau begitu, kerjanya seperti apa? Nah, ada satu teman saya, dia kerja. Tapi dia juga itu selalu memberkati orang-orang sekitarnya. Utamanya keluarganya, istri, anaknya, orang tuanya. Dan terlebih juga dia bekerja untuk jadi berkat buat orang. Nah, kemudian saya teringat nih dengan firman Tuhan berkata, kalau kita bekerja, harus menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan berkata kepada Abraham, melaluimu bangsa-bangsa diberkati. Wow! Dan ternyata, orang bekerja tidak cukup buat diri kita. Haruslah melalui kita, orang lain diberkati. Saudara, ini harus mengalir dari hidup kita. Karena semakin banyak engkau memberkati orang, yang terjadi adalah semakin juga berkat itu tercurah atas hidupmu. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita kerja dan juga berguna buat orang lain. Kita bersosial dengan orang lain, kita mengulurkan tangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ayat firman Tuhan yang lain berkata gini, kalau kita bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Jadi waktu saudara kerja dan saudara melakukannya itu, saudara melakukan seperti untuk Tuhan. Bukan untuk orang. Bukan hanya buat diri saudara. Dan dimanapun engkau bekerja, engkau akan bekerja dengan sungguh-sungguh, saudara. Dan saya melihat perbedaan dua orang. Yang satu bekerja hanya buat dirinya, hidupnya tidak bahagia. Tapi yang satu, dia bekerja dan dia berguna buat orang lain. Hidupnya itu begitu happy dan rezekinya itu luar biasa bagi banyak orang. Dan setiap kali dia berkata begini kepada saya mau bekerja seperti untuk Tuhan. Wow. Saudara, saya berdoa bahwa hal ini bisa masuk nih ke dalam hati kita. Kita mau mulai merubah apa yang harus kita lakukan ketika kita bekerja. Selain kita andalkan Tuhan yang awal, dan kita mau bekerja untuk Tuhan. Artinya kita melakukan apapun bukannya untuk orang lain, tapi kita mau melakukannya itu seperti untuk Tuhan. Saudara, dari dua hal ini kita melihat bahwa contoh kehidupan yang berbeda. Dan ternyata Abraham tuh, dia itu bekerja sampai seluruh keturunannya pun diberkati oleh Tuhan, karena dia jadi berkat bagi banyak orang. Saya mau berdoa bahwa Anda adalah orang-orang yang menjadi berkat. Dan kalau saudara jadi berkat, berkatmu tidak terbatas. Wah, saya itu melihat ya seperti ini. Orang lain ketika dia bekerja buat dirinya, berkatnya itu sedikit, saudara. Anda pernah lihat suami istri bertengkar oleh karena uang? Itu karena dia bekerja hanya buat dirinya. Dia nggak mau berbagi buat keluarganya. Tapi sebaliknya, orang yang bekerja untuk Tuhan, dia akan jadi berkat bagi banyak orang. Bagi orang-orang sekitarnya. Keluarganya bahagia, orang tuanya bahagia, dan rezekinya itu berlimpah tidak pernah habis. Sebaliknya kalau orang kikir, pelit, sama keluarga aja pelit, apalagi dengan terhadap orang lain, rezekinya pasti kurang.
karena dia bekerja buat dirinya. Bekerjalah seperti untuk Tuhan, dan hasilnya jadilah berkat bagi banyak orang. Saya berdoa bahwa Anda punya berkat tidak terbatas. Tulis di kolom komen Anda, masalah-masalah apa yang Anda hadapi ketika Anda bekerja. Dan berkat apa yang Anda hadapi, alami ketika Anda bekerja dan Anda berbagi buat orang lain. Apakah uangmu bertambah kurang? Ataukah justru engkau semakin diberkati? Anda tulis komennya di bawah dan biar itu berbagi dengan banyak orang. Saudara, seringkali kita ini berpikir ya, bahwa kita bekerja untuk kita nikmati buat diri kita sendiri. Apa sih benar seperti itu? Tetapi saya melihat ya, kalau kita bekerja untuk diri kita sendiri, akhirnya kita menjadi orang yang egois, hanya mementingkan diri sendiri. Dan akhirnya orang banyak itu kehilangan banyak temannya, banyak keluarga, bahkan tidak seringkali itu kemudian terjadi pertengkaran. Kalau begitu, bekerja tujuannya untuk apa? Nah, saya menemukan bahwa ketika kita bekerja sebenarnya itu sarana untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Kalau begitu, di dalam bekerja itu penting untuk kita bekerja, yaitu seperti kita pelayanan juga. Artinya kita pelayanan bukan hanya di gereja, tapi di dalam pekerjaan kita. Nah, ada ayat firman Tuhan yang berkata, kalau engkau bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Wow, ayat ini saya suka sekali. Dan ayat ini menjadi pedoman buat saya ketika saya membuka sebuah bisnis atau membuat sebuah pekerjaan dan ada di marketplace, saya melakukannya seperti untuk Tuhan. Jadi caranya kita bekerja, berkomunikasi dengan orang. Saya tahu bahwa kita tidak mungkin sempurna, saudara ya. Tetapi kalau niat awalnya itu bagaimana kita jadi berkat, saya percaya bahwa ekspresi itu juga akan keluar. Dan ketika saudara itu otomatis tujuannya adalah untuk Tuhan, maka Tuhan juga semakin memberkati. Ada dua ini, sebuah contoh. Teman saya dua-duanya. Yang satu, dia benar-benar pekerja keras. Dari pagi sampai malam kerja. Tapi dia kerja buat dirinya, buat dia nabung sendiri. Yang terjadi dia kehilangan keluarga, kehilangan teman. Yang kedua, dia kerja, tapi dia kerja juga untuk jadi berkat buat orang lain. Yang terjadi, dia dicintai oleh keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia selalu berbagi buat orang. Saudara pilih yang mana? Kalau saya nih, saya mau coba selalu memilih yang kedua. Karena kebahagiaan berbagi itu luar biasa, saudara. Menjadi orang yang egois, tidak disenangi banyak orang, itu nggak enak, saudara. Tetapi menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang, itu luar biasa. Selain engkau punya nanti nama yang baik, engkau akan dicintai oleh banyak orang. Dan justru disitulah Tuhan makin memberkati, makin memberkati, makin memberkati, makin memberkati, sehingga berkatmu semakin bertambah. Engkau tidak akan kekurangan waktu engkau membantu saudaramu ketika dia berkekurangan. Bahkan ketika mungkin dia butuh bisnis, engkau membantunya. Mungkin saudara yang seiman yang lain, dia juga butuh. Engkau menolong dia keluar dari permasalahannya. Engkau memberikan dia lapangan pekerjaan, bisnis yang baru. Yang terjadi adalah engkau tidak akan kekurangan pekerjaan. Kami ini punya sebuah restoran all you can eat. Ya, dan saudara saya yang lain juga buka bisnis all you can eat juga, saudara. Nah, apakah saya menjadi rasa cemburu? Kenapa saudara saya buka all you can eat juga? Kan pada bisnis yang lain. Enggak, saudara. Saya berkata tidak apa-apa. Bahkan saya sering kali pergi ke sana memberi advice, memberi pertolongan, motivasi buat dia. Kira-kira apa yang perlu dia benahi. Dan dia selalu bersuka cita. Persaudaraan kami semakin erat
Dan dia merasa, dia panggil saya Koko karena saya anak paling tua, dan dia berkata, Koko thank you ya, sudah selalu masukannya. Koko thank you ya untuk solusinya seperti ini. Koko thank you ya sering-sering datang. Dan ada teman saya yang ikut hari itu, dan dia berkata, kok kamu bisa seperti itu ya? Kamu punya bisnis yang sama, saudaramu buka, kamu nggak merasa terganggu hatimu? Saya bilang enggak. Karena Tuhan memberi kita bisnis, pekerjaan, supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Tuhan itu sudah punya berkat masing-masing orang. Justru ketika hatimu besar, hatimu mau berbagi kepada orang lain, tanganmu terulur kepada orang-orang yang membutuhkan, berkat dari atas, dari Tuhan, tercurah atas hidupmu. Dan firman Tuhan berkata kepada Abraham, melaluimu, bangsa-bangsa akan diberkati. Kalau melalui saudara, apakah punya limit? Tidak. Melalui saudara, itu berkatnya, wow, tidak terbatas, saudara. Saya berdoa, Anda pun mengalami itu. Makin banyak engkau tolong orang, makin banyak engkau memberi solusi kepada orang, maka berkatmu juga semakin luar biasa. Saudara yang terkasih, ini yang luar biasa. Bahwa kita hidup bukan hanya untuk bekerja, tetapi bekerja adalah sarana untuk kita hidup dan menjadi berkat buat orang. Itulah hidup yang sesungguhnya. Karena di Jepang dan Korea, sekarang ini banyak terjadi orang bunuh diri. Kenapa? Karena mereka hidup untuk bekerja. Dan ketika mereka hidup untuk bekerja, yang terjadi adalah apa, saudara? Mereka itu tidak bisa jadi berkat buat orang. Mereka jadi egois. Dan mereka mengorbankan yang lain, keluarga dan yang lainnya. Hari ini, perhatikan baik, bahwa saudara adalah orang-orang yang menjadi berkat buat orang lain. Senyummu juga jadi berkat. Ketawa saudara adalah jadi berkat buat orang. Cara saudara melayani, cara saudara bekerja, bahkan jabatan tangan saudara, senyuman Anda, itu berkat saudara buat orang lain. Indonesia dikenal apa? Menjadi negara yang paling ramah di dunia. Kenapa? Karena saudara jadi berkat buat orang lain. Hari ini, perhatikan baik, bahwa Anda menjadi berkat itu penting. Tapi bagaimana ketika Anda menjadi berkat? Jadi juga Anda melayani orang-orang lain, orang-orang yang berkekurangan. Dan ketika ada hasil daripada hidup saudara, jadilah berkat bagi banyak orang. Abraham itu menjadi inspirasi. Karena dia bukan hanya memberkati dirinya, tapi dia jadi berkat buat orang sekelilingnya. Tidaklah mengenakan kalau satu orang kaya, dan kemudian orang kaya itu hanya dia sendiri yang diberkati. Sekelilingnya 1000 orang miskin semua. Apakah seperti itu orang diberkati? Wah, saya berharap Anda dan saya nggak mau seperti itu. Yang benar adalah bagaimana? Anda dan saya ketika diberkati, Anda menjadi inspirasi. Orang-orang di sekitar saudara mungkin awalnya miskin, tapi kemudian diberkati. Keluarga Anda diberkati, saudara Anda diberkati. Semua orang diberkati karena engkau. Wow, ini luar biasa. Dan jadilah berkat bagi banyak orang. Engkau akan berbahagia ketika engkau melihat orang lain diberkati. Dan kalau hatimu sudah seperti itu, saya percaya engkau menjadi orang-orang yang sangat berbahagia di bumi ini, di Indonesia. Dan kau terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara suka akan podcast ini, dan silakan like, comment, dan subscribe. Kita akan berjumpa minggu depan. Jangan lupa, taruh apa yang Anda ingin kami bahas lagi. Apakah itu soal utang dan yang lainnya. Oke, saya tidak akan menambah lagi. Kita akan bertemu minggu depan. Tuhan memberkati kita. God bless.